Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dafa Rifka Amira, NPM 2008260195. Saya mengambil blok sel molekular biologi and hematologi. Jadi, di sini saya akan menjelaskan tentang replikasi DNA. Replikasi DNA yaitu proses penggandaan DNA baru menggunakan DNA yang telah ada. Jadi ada beberapa model replikasi DNA. Yang pertama model konservatif, di mana pada model ini DNA induk ini akan menghasilkan DNA yang baru secara utuh. Sudah terdapat juga dalam gambar di mind map bagaimana model konservatif. Kemudian ada model semi konservatif, di mana model ini DNA induk menjadi dua buah rantai yang masing-masing dari rantai tersebut akan membentuk DNA yang baru. Ada juga pada gambar yang tertera di mind map. Kemudian yang terakhir ada model dispersif, di mana DNA induk akan menjadi rantai yang terputus-putus. Kemudian rantai masing-masing dari rantai tersebut akan membentuk DNA yang baru. Ada pada gambar di mind map. Nah, model yang dipakai atau yang diakui sampai sekarang itu ada model semi konservatif, yang dimana tadi model ini dia DNA induk akan menghasilkan dua buah rantai yang masing-masing rantai akan membentuk DNA baru. Nah, selanjutnya komponen yang terjadi pada saat replikasi DNA atau yang bekerja pada replikasi DNA, yang pertama ada enzim topoisomerase, yang dimana pada komponen ini dia mencegah overwinding. Kemudian ada enzim helikase, dia akan memisahkan dua rantai. Lalu ada enzim primase, itu akan melakukan sintesis primer RNA. Lalu ada single strand binding protein, itu untuk mengikat rantai yang sudah terpisah. Lalu ada DNA polimerase, itu untuk menghasilkan nukleotida yang dipasangkan oleh DNA induk. Kemudian ada tethering protein, dia untuk stabilisasi dari protein. Dan yang terakhir ada DNA ligase yang akan mengikat potongan si fragmen Okazaki. Lalu langkah-langkah replikasi itu yang pertama ada inisiasi. Nah, pada replikasi DNA itu terjadi ketika untayan DNA ini dia akan terpecah atau terlepas. Nah, jadi yang memisahkan untayan itu ada namanya enzim helikase. Dialah yang memisahkan rantai menjadi dua untayan. Nah, jadi pada masing-masing inilah yang akan menjadi untayan baru yang saling melengkapi. Nah, rantai yang sudah terpisah ini dia sangat memungkinkan untuk terhubung kembali atau menyatu kembali. Jadi ada protein yang bekerja untuk menahan supaya untayannya itu akan tetap stabil, akan tetap terpisah. Itulah namanya single strand binding protein. Nah, lalu pada akhir replikasi bubble ini dia akan terdapat replikasi York atau garpu replikasi. Nah, jadi nanti dia itu akan membentuk seperti Y atau garpu. Bentuk seperti garpu, di mana dua bagian ujung, satu bagian ujungnya lagi. Nah, pada saat pemisahan untayan itu kan ada juga komponen namanya topoisomerase. Dialah yang mengoreksi overwinding sebelum replikasi York bereplikasi. Jadi sebelum pada saat helikase bekerja, si topoisomerase dia menahan supaya tidak ada terjadi overwinding. Nah, ada tertera pada gambar juga di mana letak topoisomerase, letak single strand binding, terus helikase bagaimana, terus bagaimana bentuk replication York-nya. Nah, yang kedua ada sintesis primer. Nah, kalau sintesis primer ini dia enzim primase, dia memulai sintesis dari molekul DNA yang baru, molekul DNA yang baru. Nah, primase dibutuhkan untuk membentuk primer, di mana primer lengket di bagian ujung 3 rantai induk. Nah, DNA polimerase dia merupakan enzim yang bertanggung jawab untuk memanjangkan DNA. Nah, replikasi DNA itu dia akan terjadi di ujung 3 rantai induk dan ujung 5 rantai induk atau ujung 5 ke ujung 3. Itu bahasanya 5 rantai anak dan 3 rantai induk. Nah, yang terakhir ada tahap perpanjangan.
Nah, pada tahap ini DNA polimerase ini bergerak sepanjang untaian DNA yang terpisah. Nah, ada peran atau kerja enzim DNA polimerase. Dia bekerja untuk menambahkan nukleotida sehingga rantai anakan semakin panjang sesuai dengan pasangan rantai induk. Nah, DNA berjalan dari posisi 5 anak serta dari 3 rantai induk. Nah, pada saat perpanjangan ini dia terdapat leading strand sama lagging strand. Nah, untuk leading strand dia itu berjalan sesuai, yaitu tadi dari ujung 3 rantai induk ke ke 5, yang artinya anakannya pasti dari ujung 5 ke 3. Jadi dia akan berjalan terus menerus karena dia kan sesuai. Nah, ada yang kedua itu lagging strand. Kalau lagging strand dia tidak sesuai, dia kebalikan. Yang dimana posisi dimana ujung rantai 5 ke 3 rantai induk dan ujung rantai 3 ke 5 rantai anak, berarti kan kebalikan. Nah, jadi karena kebalikan dia akan lengket pada primase dan dia akan terdapat fragmen yang terputus-putus, itulah namanya fragmen Okazaki. Nah, ada pada gambar juga bagaimana fragmen Okazaki ada di mind map. Nah, setelah dia terputus-putus kan harus ada yang menyatu. Nah, yang menyatukan si fragmen Okazaki ini ada namanya DNA ligase. Dialah yang bekerja supaya si yang terputus-putus itu dia akan disatukan. Jadi mungkin untuk gambarannya sudah tertera di mana letak-letak komponennya, kemudian bekerjanya bagaimana, terus bentuk fragmen Okazaki tadi, terus bagaimana perpanjangan dimulai dari mana sudah tertera pada gambar di mind map juga. Mungkin ini ada beberapa referensi yang saya gunakan, ada 3 referensi yang saya gunakan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada saya salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.